Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Nah, hari ini karena banyak yang minta gitu ya. Jadi mereka customer nih, netizen gitu ya, banyak orang yang komentar. Mereka tuh minta dibandingin antara BF Goodrich yang KO2 versus yang Yokohama G015. Nah, ini kita udah siapin dua-duanya ya. Jadi kita pakai size yang sama. Jadi kita bahasanya kita bandinginnya lebih enak gitu ya. Jadi ini kita pakai size-nya 285 70 17. Ini juga kita pakai size yang sama ya. Jadi size-nya dua-duanya sama 285 70 17. Sama-sama AT. Kalau yang BF Goodrich yang KO2, kalau yang Yokohama tuh G015 gitu loh. Jadi ini yang kita bandingin adalah BF Goodrich yang size ini yang made in Thailand. Nah, kalau untuk yang size ini yang made in Thailand dia tidak ada list putih ya. Kelihatan tuh ya, jadi dia ada list putih. Kalau ada list putihnya itu yang made in USA gitu. Cuma kebetulan barangnya kita nggak ada, kita adanya ini, ya udah kita pakai ini gitu. Kalau yang ini G015 Yokohamanya made in Thailand karena semua G015 bikinan Thailand dan Filipina. Jadi kalau nggak salah yang ring 20-nya Filipina, 15 sampai 18-nya itu Thailand gitu. Cuma gue takut salah, ada dikit-dikit mungkin ada yang miss ya. Cuma yang kecil sampai yang ini rata-rata kebanyakan Thailand. Kalau ring 20 kita ketemunya yang Filipina ya. Oke, jadi ini kedua-duanya. Kalau Yokohama itu dia list putih ya. Kelihatan ya, dia tulis putih. Nah, hari ini kita mau bahas lebih detail mengenai kedua ban ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kedua ban ini sama-sama ban AT. Cuma kalau lihat coraknya ya, kalau BF Goodrich itu coraknya AT-nya lebih agresif. Kalau Yokohama ini corak AT-nya lebih halus gitu. Jadi kalau kita bilang semi AT lah ya. Nah, cuma memang ada yang suka begini, ada yang suka begini. Nah, semua plus minus karena mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai intipin yang BF Goodrich. Nah, kita mau liatin ya. Jadi sebenarnya kalau BF Goodrich ini kita mau kasih lihat apa ya, mark slot-nya dulu. Ah, ya ini. Nah, jadi ini mark slot-nya. Dilihat yang single aja, yang double nggak usah dilihat. 1250 kg ya per piece ban. Jadi sebenarnya kalau untuk kekuatan ban dengan satu piece 1250 ton, ya berarti kali 4 kan 5 ton ya. Itu udah pasti bahasanya aman banget karena mobil jarang yang sampai 5 ton. Kayak mobil-mobil kayak kelas Land Cruiser itu dia baru 2 ton gitu. Tambah isi orang paling total 2,5 ton. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, kita coba sekarang lihat yang G015. Kita bandingin satu persatu. Kalau yang G015, oh ini maksudnya ya. Maksudnya 1285 kilo. Nah, lebih tinggi Yokohama G015. Maksudnya lebih tinggi, cuma nggak usah takut. Maksudnya sebenarnya mereka udah jauh lebih baik daripada standar yang ada. Gitu. Oke, jadi mereka dua-duanya udah bagus. Jadi mau yang 1250, mau 1285 masih oke. Dua-duanya bagus. Oke. Nah, sebenarnya ada satu perbedaan yang cukup ngefek. Nah, namanya apa? Dari ban AT itu ada yang namanya itu speed rating. Jadi adalah dari speed dari ban tersebut. Jadi dia adalah kasih. Nah, kalau kita lihat di BF Goodrich, speednya tuh ini nih kalau mau di shoot ya. Ini 116 113 ini weight load-nya. Jadi yang kita lihat tuh S-nya ya. Jadi speednya nih S. Kalau S ini sebentar, gue mesti Google dulu, gue agak lupa. Nah, kita sambil lihat yang Yokohama. Kalau Yokohama ini speednya lebih tinggi nih. Sebentar kita cari. Oh ini. Dia speednya T. Ya, jadi di sini Yokohama tuh menang. Jadi speednya Yokohama lebih tinggi. Nah, untuk spesifiknya bentar, kita tanya Mbah Google sebentar. Oke, tadi yang BF Goodrich S ya, S itu speednya di 180, kalau T itu speednya di 190. Nah, maksudnya apa sih speed rating ini? Jadi adalah bahasanya
titik tertinggi kecepatan maksimum yang dalam jangka waktu yang panjang diperbolehkan. Jadi kalau misalkan contoh ini speed rating kan di S nih 180, lo orang ngebut sampai 200 gitu ya. Akan terjadi apakah gitu ya? Sebenarnya terjadi apakah nggak akan kebalik, atau nggak akan mobil lu toto bannya meledak, atau gimana. Cuma dalam jangka panjang dia bisa merusak ban. Dan tentunya kalau di atas speed ratingnya dia cenderung lebih tidak nyaman gitu loh. Jadi misalkan ini 180, sampai speed 180 masih enak, cuma udah di atas 180 udah mulai lebih nggak enak gitu, mungkin gitu ya. Oke, sama seperti ini. Cuma permasalahannya kita kalau udah pakai ban beginian jarang sih kita bisa tembus sampai speed segitu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri cukup pengaruh, karena di luar negeri kan mereka ngebut kayak soal Australia, di Amerika mereka kan di tol itu bener-bener ngebut guys. 160 aja itu pelan sekali gitu loh, apalagi di Eropa gitu ya. Jadi speed rating buat di mereka cukup ngefek. Tapi kalau kita dalam kota begini, tol juga agak macet, speed rating itu berpengaruh, cuma tidak terlalu signifikan. Karena jarang-jarang bahasanya gini, lu punya Pajero, lu punya Fortuner, lu ngebut sampai 180 apa 200 gitu ya. Itu agak jarang sih ya. Gua ketemu ada beberapa orang, itu pun kadang mesin standar lu, kalau lu pakai mesin standar ya, hajar segitu biasanya belum tentu bisa gitu loh. Kebanyakan tuh mobil-mobil yang udah di remap, horsepower-nya tinggi, kalau nggak ditambahin turbo, jadi mereka bisa lebih ngebut seperti itu. Cuma kalau gue cuman mau kasih tahu untuk speed rating, kebanyakan Yokohama itu ada yang paling tinggi. Ini contoh, ini kan kita sebenarnya bandingin cuma 2 merek ya, untuk BF Goodrich sama Yokohama. Nah BF Goodrich aja kalah nih sama Yokohama. Nah contoh kayak merek-merek lain nih, gue nggak perlu sebutin barangnya, gue nggak perlu kasih lihat ya. Lu orang percaya aja dah. Kayak Maxxis, kayak Kanati, speed rating mereka itu masih mirip dengan BF Goodrich. Ada beberapa sama, ada beberapa lebih rendah. Nah kalau untuk Yokohama, hampir semua size dia, mulai dari Ating yang ring 15 sampai ring 18, ring 20, speed rating mereka secara rata-rata lebih tinggi 1 atau 2 tingkat daripada yang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, nah ini adalah salah satu kelebihannya Yokohama. Jadi walaupun corak mereka agak halus, tapi mereka punya speed rating lebih tinggi. Gitu ya. Nah itu salah satu kelebihannya dia. Nah kelebihan kedua untuk dari Yokohama ini adalah dia ban AT paling senyap. Gitu. Jadi lo bandingin nih, Yokohama, Maxxis, Kanati, BF Goodrich, Mickey Thompson, dan mungkin ban-ban AT lainnya. Yang paling oke selama ini dari pengalaman kita nih di MGM ban velg Patrick yang 4 tuh yang ini nih paling adem. Jadi itu ada 2 kelebihan utamanya gitu loh ya. Jadi paling adem dan speed rating dia paling tinggi. Itu kelebihan dia. Nah kalau kelebihan BF Goodrich adalah ya orang udah tahu mereknya udah terkenal, coraknya agresif, bagus, dan dia lebih kuat. Nah ini gua tunjukin sekali lagi ya. Gue coba tekan BF Goodrich. Kalau BF Goodrich dia punya komponnya kalau kita bilang medium ke hard. Nah, gue tekan sekuat tenaga dia nggak gitu bengkok tuh. Lihat sinnya ya. Tuh ya. Ini gue tahan kenceng nih. Nah kalau misalkan Yokohama, tuh, gue tekan sedikit aja udah turun tuh. Jadi sebenarnya Yokohama ini kayak kalau lo orang pernah lihat video kita sebelumnya, kita bandingin KO2 versus AT980 yang Maxxis ya. Jadi kira-kira tuh mirip. BF Goodrich memang lebih keras, kalau Yokohama ini lembut. Jadi Yokohama itu sebenarnya komponnya dia medium sama seperti Maxxis. Jadi kalau ditanya empukan mana antara Yokohama, Maxxis sama BF Goodrich, udah jelas kalau nggak Yokohama ya Maxxis. Karena BF Goodrich itu sebenarnya lebih keras. Cuma kadang persepsi orang ya. Karena lo orang udah lihat bilang BF Goodrich ini barang bagus, saat lo pakai BF Goodrich berasanya tuh empuk. Padahal sebenarnya kalau kita mau banding lebih empuk ini nih, Yokohama mau Maxxis. Cuma kadang bener masalah persepsi itu penting guys. Jadi saat lo orang pakai BF Goodrich, gue udah pakai ban mahal nih. Mau nggak enak pun lo orang akan bilang enak karena lo orang udah keluar duit banyak. Itu masalah persepsi itu. Jadi lo orang akan membenarkan tindakan lo orang saat lo orang beli BF Goodrich. Oh ini ban udah paling bagus, udah paling enak, paling nyaman, paling gak berisik. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kelihatan kan speed rating lebih tinggi, lebih di aspal juga noise-nya jauh lebih rendah gitu. Cuma ya sebenarnya semua itu plus minus. Kalau gua daripada Yokohama, gua akan pilih BF Goodrich ya, walaupun mahal tapi coraknya bagus gitu, dan bentuk bannya ini kotak nih. Lo orang bisa shoot ya, kalau di shoot kan kelihatan ya.
gitu. Jadi cuma memang sekali lagi itu adalah pilihan lo, orang lebih suka yang mana. Semua yang seperti gua selalu jelasin di video-video sebelumnya, kebutuhan setiap orang tuh berbeda-beda. Mana yang lebih cocok buat lo, ya lo belinya itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau dilihat ya, orang seperti lihat KO2 itu bentuknya tuh kotak. Ya, kalau mau di shoot dari dekat udah kelihatan. KO2 tuh bentuknya lebih kotak. Lo orang udah tahu karena mungkin pasti kita udah pernah videoin sebelumnya. Yang satu lagi Yokohama tuh bentuknya tuh bulat. Gitu ya, ini 285 70 17. Cuma memang kalau lo orang juga sudah pernah nonton video-video kita yang lain, Yokohama G015 ini punya satu anomali ya. Jadi untuk satu tipe, satu ukuran yang kita pernah ketemu tuh di 285, 75, 17, dia G015-nya itu lebih kotak. Bentuknya itu kotak dan bagus. Nah, makanya sebenarnya ada aneh, kita juga agak-agak bingung gitu loh sebenarnya. Kok yang yang G015 yang ukuran lain kok begini semua, cuma yang 285, 75, 17 itu berbeda. Nah, gue jujur agak bingung. Nah, kalau lo orang mau lihat detailnya itu kita ada di videonya. Kita bisa lihat di channel YouTube kita. Lo orang lihat tuh ada anomali G015 gitu ya. Judulnya gue agak lupa, lo orang search aja karena video yang nggak banyak. Lo orang bisa lihat sendiri itu fisiknya. Gitu. Nah, jadi memang itu ya. Jadi semua plus minus seperti yang tadi gue bilang, Yokohama ada plusnya, BF Goodrich ada plusnya juga, dan dia ada minusnya, ini juga ada minusnya. Cuma memang ada dua hal yang tadi gue sudah jelaskan. Tinggal lo orang pilih mana yang lo orang paling suka. Kalau masih bingung atau butuh informasi tambahan, lo orang bisa kontak ke sales kita ya. Kontak aja WA, telepon boleh. Nanti kita akan bantu jelasin. Nah, tinggal lo orang akan pilih sesuai dengan yang lo orang mau. Lebih cocok yang mana gitu. Kalau mau fitting, mau apa boleh datang aja ke toko. Nanti kita akan bantu. Cuma kalau kirim keluar kota ya udah lo orang percaya aja sama kita, mau nggak mau, karena nggak bisa fitting gitu. Oke, sekian itu video hari ini. Nah, jangan lupa guys buat subscribe ke YouTube kita, channel YouTube kita. Jangan lupa juga buat kalau mau lihat video-video lainnya, lo orang juga bisa mampir ke Instagram kita. Di situ kita ada IGTV, video-videonya berbeda. Tentu konten-kontennya kita akan perbaharui setiap minggu. Nah, sebenarnya guys kalau lo orang ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ya, boleh coba tolong komen di channel YouTube kita boleh, atau di Instagram kita juga boleh. Nanti kita akan coba tampung, kita akan coba bikin video untuk menjawab kebutuhan lo orang. Oke, hari ini gitu aja. See you, bye-bye.